Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in wa ba'du. Baik Bapak-bapak sekalian, ya saya hanya sebagai pengganti. Insyaallah kita akan sampai jam mungkin 5:30 kurang katanya. Nah, ini menurut informasi DKM karena di sini kita sama-sama untuk bertakziah ke almarhum Bapak Edi Lesmana yang sudah wafat pada malam hari ya, pada malam hari. Marilah kita buka ya kajian kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita nanti akan bahas beberapa hal yang terkait dengan ini. Dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamlatihi. Bab yang pertama ini udah pernah belum ya kira-kira ya? Bab pertama. Tapi nggak apa-apa, nanti ulang lagi. Dalam kitab At-Tibyan ya ini. At-Tibyan ini punyanya Pak Burhan. Bab pertama tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan juga membawanya, atau di sini juga diartikan membawa dalam arti bahwa Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca. Ya, kemudian kita tidak tahu artinya. Karena penting juga tahu arti itu. Karena kita sebagai seorang muslim harus terus menambah pengetahuan kita untuk memahami Al-Qur'an. Karena begitu pentingnya untuk kalau kita lagi sholat, kalau kita tidak mengetahui artinya maka sangat sayang sekali gitu. Nah, oleh karena itulah perlu kita harus memahami juga ya. Artinya kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an, al-kalimat atau kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an. Sebenarnya memahami kitab Al-Qur'an atau mengetahui arti-arti kata, kalau kita sudah membahas ya, mengerti beberapa arti kata dari surah Al-Baqarah saja, itu sudah mungkin bisa mendukung bagi kita untuk bisa mengetahui arti kata dari ayat surat-surat yang lainnya. Hampir semua ulama itu ya, ulama Al-Qur'an terutama ya, itu terutama di Indonesia mengatakan bahwa ketika kita sudah memahami yaitu surah Al-Baqarah yang jumlahnya 286 ayat, itu surat yang ayatnya paling banyak ya, maka insya Allah kita akan bisa memahami surat-surat yang lainnya. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak ya kata-kata yang diulang-ulang. Ya, misalnya sebenarnya banyak mudah sekali sebenarnya. Seperti misalnya kata wa dan, itu banyak sekali. Kata ala di atas. Ya, misalnya banyak sekali diulang. Ya, misalnya itu kata-kata yang disebut dengan harfu a'mal ya, harfu jar atau preposition ya. Itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ada banyak teknik-teknik ya untuk bisa mengetahui arti kata daripada Al-Qur'an itu. Dulu ada yang disebut dengan, yang pernah sering ini kita pelajari, dengan kita
belajar mengetahui nahwu ya atau tata bahasa Arab dengan menggunakan lagu-lagu misalnya. Sebagai contoh dulu ya, pernah saya waktu itu udah agak lama juga mengajarkan itu. Menghafal katakanlah misalnya ciri-ciri isim saja. Itu dilagukan sehingga tidak lupa gitu. Sebenarnya senada juga dengan murid-murid pesantren ya. Seperti menghafal Jurmiyah, menghafal Alfiyah, buku-buku tata bahasa Arab itu dengan cara nyanyian atau dengan menyanyi gitu, sehingga tidak lupa. Nah, terus ada lagi satu cara lagi ya, yang baru-baru ini ada itu yang dari Malaysia, namanya Think Quran. Kalau ini lebih dikaitkan dengan digital gitu, dengan digitalisasi. Bapak-bapak, ibu juga bisa, ya bisa untuk mempelajari ini dari orang Malaysia yang menemukannya itu. Nanti boleh juga kalau misalnya suatu saat kita mau perkenalkan di sini gitu. Itu penting juga. Itu bisa kita menghafal secara tidak langsung dengan menggunakan Think Quran, sebutnya Think Quran ya. Itu ya kita hanya menjawabnya, pertama belajar, terus kemudian kita menjawab. Jadi arti kata itu muncul gitu, tek gitu, seperti kayak menggunakan make match ya atau menjodohkan itu. Itu luar biasa. Banyak yang membuat satu ya aplikasi cara bagaimana misalnya memudahkan terutama bagi umat muslim untuk memahami Al-Quran. Kadang-kadang kan bagi orang yang bukan background keluaran pesantren itu kan agak ngeri kalau belajar yang bernama Nahwu Shorof atau tata bahasa Arab. Nah, yang dulu itu ada tamyiz ya, itu luar biasa. Menghafal misalnya katakanlah kata penghubung misalnya dengan nyanyian misalnya wa au fa amma thumma bal hatta lakin. Itu sungguh luar biasa. Saya aja gak lupa-lupa gitu dengan nyanyian ini. Misalnya ciri-ciri isim, nah itu ditamyiz itu. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin, berawalan al, berawalan mamimun gitu. Terus itu sehingga ketika kita menemukan bahwa ciri-ciri isim itu satu, kalau dia misalnya bertanwin. Kalau kita menjumpai ada kata yang bertanwin baik an, in, un, pasti itu isim. Apa sih isim? Sebenarnya kan bahasa Arab itu terdiri dari 3 ya, secara garis besarnya. Pertama katakanlah huruf. Huruf itu kata depan lah, huruf ya. Kemudian yang kedua isim, kata benda. Kemudian yang ketiga fiil. Udah 3 aja ini ya, huruf, fiil, isim, huruf, fiil, isim, huruf, fiil, isim. Itu aja sebenarnya. Baru nanti ya pembagiannya dibentuk-bentuk lagi misalnya. Ya kalau misalnya isim, ada isim ya isim mu'rab, ada isim jamat, ada banyak-banyak isim-isim, ada yang posisinya sebagai mubtada, khobar, ada yang fiil pun juga banyak. Itu pun juga dengan apa? Nyanyian gitu ya. Misalnya ya waktu itu tamyiz ya, saya pernah ngajarkan juga di sini. Muridnya 3 orang, 4 orang ya. Lama juga itu dari Pak Haji itu sampai Pak Haji Suripto, iya Pak Haji Suripto, Pak Haji Darto, Pak Haji Atma juga paling lama itu, iya itu luar biasa ya lamanya ya Pak ya, luar biasa lamanya maksudnya. Tapi lama-lama habis juga, ya itulah. Tapi kalau yang sifatnya jiping, ngaji kuping, kayak begini-gini nih ngaji jiping namanya, ngaji kuping itu biasanya ya banyak ya insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi banyak hal tata cara untuk bagaimana memudahkan kita di dalam
memahami Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu. Di dalam firman Allah disebutkan ya, di antaranya di sini dalam surat Fatir ini ya, ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna, sesungguhnya orang-orang yang, kan gampang. Inna huruf, alladzina isim, ada alnya, isim kata benda, yatluna fi'il, gampang banget kan ya. Inna itu ada apa? Ada fungsinya. Inna annaka anna lakinna la'ala laita. Saya hafal, nggak bakal hilang itu karena dinyanyiin. Inna annaka anna lakinna laita. Inna fungsinya apa? Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Fungsi daripada inna yaitu membuat isim pertama berarokat akhir fathah, kemudian isim yang kedua berharokat akhir dhamma. Inna alladzina, alladzina ini kebetulan alladzina ini ujungnya a, ya, alladzina. Sebenarnya alladzinanya isim mabni. Alladzina itu isim mabni. Maksudnya isim mabni apa? Tetap, dia nggak berubah. Jadi kalau kemasukan apapun ya alladzina. Kalau ada ila misalnya, nggak bakalan berubah ila ladzini, enggak. Ya, ila itu harfu jar yang membuat kata depan di depannya menjadi kasroh. Tapi alladzina ini isim mabni. Isim mabni itu tetap nggak bisa berubah. Alladzina itu orang-orang yang. Alladzina itu isim mausul. Isim mausul itu kata benda penghubung yang artinya yang. Yang ini alladzina ini jamak dari kata alladzi. Alladzi itu yang saja untuk ketiga tunggal. Ya, untuk kata ganti ketiga tunggal. Alladzi. Alladzi alladzani alladzina prok prok prok. Alladzi alladzani alladzina prok prok prok. Allati 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 allatani allati allati itu ada semuanya ya. Jadi itu semua kumpulan daripada isim mausul. Nah, kita bisa mengartikan inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang, kan gampang. Yatluna, yatluna dari kata apa? Yatlu dari kata tala. Yatlu tala, tilawah. Pernah dengar kata tilawah? Nah, ini dari kata tala. Artinya apa? Membaca. Tilawah, qoro'a, ya kan? Ini yatluna dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa fungsinya? Fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan berlangsung terus-menerus sampai akan datang. Maka disebut dengan al-fi'lul mudhari, ya, al-fi'lul ya lil hal walil mustaqbal. Jadi kata kerja. Artinya apa di sini? Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca. Artinya apa? Tidak pernah berhenti membaca Al-Qur'an. Nah, ini harapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, membaca Al-Qur'an tidak boleh berhenti. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwa Allah menghendaki kita tidak boleh berhenti membaca Al-Qur'an. Nah, makna yang sederhana yaitu membaca dengan membuka Al-Qur'an kemudian mensuarakan, yaitu membaca. Tapi makna yang lebih jauh, makna kiasan ya atau maknawi, maka membaca ini tidak hanya membaca dalam arti yang sempit yaitu membaca saja kitab Al-Qur'an, tapi boleh jadi kita mengaitkan ya Al-Qur'an yang kita baca dengan kehidupan kita, dengan ciptaan Allah, membaca alam ini. Sehingga wahyu yang pertama kali turun yaitu perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mengapa Iqra? Mengapa wahyu ini yang pertama kali turun? Karena Allah menghendaki umat Islam itu menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya dengan ilmu itulah dia bisa mengetahui keberadaan, kebesaran, keagungan Allah yang menciptakan jagat raya ini, alam raya. Tapi ada kalanya juga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, dia mengkaji ilmu, ya boleh jadi dia sudah mengetahui tapi tidak tahu tuh ya dia Tuhannya siapa, nggak tahu. Tapi yang jelas orang-orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan posisi di hadapan Allah itu tinggi, walaupun tetap dia masih nomor 2 Pak, masih nomor 2. Nomor pertama orang-orang yang beriman. Maka Allah sangat senang sekali orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Wah, luar biasa. Beriman saja Allah sudah angkat derajatnya. Jangan khawatir, dalam firman-Nya ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian. Nah, ini yarfa'illahu ladina amanu minkum, di antara kalian. Kenapa ada kata-kata min kemudian ada kum, litaba'id, sebagian. Berarti banyak orang-orang yang tidak beriman, kan gitu. Berarti banyak orang yang tidak beriman kan. Yarfa'illahu ladina amanu minkum. Karena iman yang diminta oleh Allah tidak sekedar percaya saja, tetapi iman dengan penuh keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan ketetapan-ketetapan beriman kepada yang lainnya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya penting kita karena membaca Al-Quran itu perlu ilmu ya. Di dalam wahyu yang pertama itu Iqra, bacalah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu itu Nabi mengatakan ma'ana biqari. Ada satu pemahaman, boleh jadi ia mengatakan saya tidak bisa baca karena memang ummi. Nabi tidak bisa baca tulis. Suku Quraisy umumnya tidak bisa baca tulis, ummiyun. Tapi Nabi juga termasuk ummi, ya, artinya tidak bisa baca tulis. Tapi bukan berarti bodoh, ya, tidak baca bisa juga ma'ana biqari yang dikatakan oleh Nabi pada saat malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Apa yang saya baca? Nah, ma'ana biqari boleh jadi apa yang harus saya baca, gitu. Ada satu pengertian seperti itu. Ya, ada dua. Boleh jadi Nabi mengatakan saya tidak bisa baca, boleh jadi. Mengapa Nabi dibuat tidak bisa baca tulis? Mengapa? Karena Allah akan menurunkan wahyunya yang benar-benar darinya. Supaya kenapa? Supaya orang-orang yakin dan percaya bahwa itu berasal dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya Nabi sudah pintar, kalau sebelumnya Nabi sudah cerdas dan bisa tahu baca tulis, mungkin langsung cepat-cepat orang Quraisy mengatakan itu pasti buatan Nabi Muhammad. Ya kan? Pasti buatan Nabi Muhammad. Begitu saja Nabi dikatakan pembohong, ya, pembohong. Makanya ya Nabi tidak diajarkan, artinya tidak diajarkan sebelumnya syair dan sebagainya. Syair pun juga Nabi tidak pernah diajarkan, sekalipun suku Quraisy, orang-orang Quraisy itu jago atau pinter di dalam bersyair, ya, di dalam berpantun dan sebagainya. Di dalam surat Yasin sebutkan kan,
Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Kata Allah, kami tidak pernah mengajarkan Nabi Muhammad syair, nggak pernah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Itu tidak pantas untuknya. Ya, yang bagilah. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Sesungguhnya apa yang kami berikan itu adalah sebuah peringatan dan itu Quran yang nyata. Jadi Al-Quran itu beda dengan syair. Hanya saja memang ya kata-katanya atau redaksi dari Al-Quran itu ada yang katakanlah bernilai sastra. Ya, misalnya pengulangan kata yang indah. Seperti kayak misalnya kalimat misalnya dalam Al-Quran misalnya wadduha walaili idza saja, ujungnya kalau a semua misalnya. Nanti kalau un semua. Nanti kalau an semua. Kita pernah menjumpai seperti itu ya. Seperti kayak pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang. Kalau dikaji itu luar biasa ya. Ya, lama. Innal ladina, kita kembali lagi ke sini Pak ya. Jadi yatluna kitaballah, orang yang sering membaca Al-Qur'an, tidak pernah berhenti dalam seumur hidupnya, terus membaca Al-Qur'an. Karena kelak Al-Qur'an itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ya, iqra'u al-Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu datang menjadi saksi ya, dan juga menjadi syafaat penolong bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Tuh. Syafaat tidak hanya dari Rasulullah. Syafaat bisa dari Al-Qur'an yang kita baca. Dan juga syafaat bisa juga dari yang lainnya itu. Karena disebutkan dalam itu ya, surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi ya. Yang memberi syafaat itu adalah Allah. Yang mengizinkan siapapun yang bisa memberikan syafaat hanyalah Allah. Maka boleh jadi syafaat itu bisa berupa misalnya bayi yang wafat saat kecil, maka dia akan menjadi, di sana disebutkan dalam surat Al-Insan, wildanum mukhalladun, anak-anak yang kekal di dalamnya, mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Jika kau melihat anak-anak itu di dalam surga, misalnya kau lihat itu seperti lu'lu', atau lu'lu', mutiara yang berkemilau, sungguh luar biasa. Nah lagi ibu-ibu ya jangan bersedih kalau seandainya misalnya ya punya anak terus wafat waktu kecil. Sungguhnya itu tabungan buat orang tuanya. Ya misalnya ada keguguran dan sebagainya, ya itu akan menjadi saksi dan dia akan menunggu dan dia akan mendoakan. Itu juga syafaat karena izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali hanya izin dari Tuhannya, yaitu dari Allah. Kita kembali lagi. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus membaca kitab Allah. Kitab Allah. Nama Al-Qur'an banyak sekali. Saat ini Allah menyebut dengan kitab. Tapi kitab kadang-kadang kitab Allah itu juga berarti kitab Injil, juga berarti kitab Taurat, juga berarti kitab Zabur, kitab-kitab yang lainnya. Tapi pada saat ini kitab Allah di sini adalah kitab Al-Qur'an. Karena secara khusus di sini menggunakan mufrad, isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Kata benda tunggal. Dan kemudian ada mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Kata majemuk. Ya, dia disandingkan dengan nama Allah. Maka kitab Allah. Nah, di sini kita harus tahu kenapa kitabah. Kenapa enggak kitabi? Kenapa enggak kitabu?
Karena dia sebagai posisinya maf'ul bih, objek dari apa? Dari yatluna, ya kan? Yatlunya itu di situ ada fiil dan fa'il. Jadi di dalam kata kerja yatluna, membaca, sedang membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa aqamus sholata, dan selain dia membaca Al-Qur'an, ingat udah cukup 5:30 ya. Udah dikasih tanda. Ini belum semuanya ini. Ini baru satu ayat ini ya. Wa aqamus sholata. Sebentar ya, tanggung. Ini kalau ujung-ujung gini, kalau cuman motong ini, aduh. Ini belum sampai mimma razaqnakum sirra wa alaniyati yarjuna rahmati tijaratan lan tabur, itu belum ini ya. Ya, bahwa wa aqamus sholata, dan dia juga aqamu. Coba beda tuh. Ketika Allah menggambarkan orang membaca Al-Qur'an dengan fi'il mudhari. Tapi ketika Allah menggambarkan sholat itu dengan fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, di sini rahasianya apa? Nah, ini perlu kajian. Wa aqamus sholata wa anfaqu, dan mereka itu melakukan sholat, menegakkan sholat, wa anfaqu, dan juga menginfakkan sebagian hartanya. Wa anfaqu, menginfakkan sebagian hartanya. Ini artinya apa? Bahwa Allah berprasangka baik kepada hambanya, ya, bahwa hambanya sudah melakukan, menegakkan sholat dengan sebaik-baik, dan juga sudah berinfak. Artinya apa? Cepat-cepatlah menegakkan sholat, dan cepat-cepatlah juga berinfak. Ini dua hal ya, sholat dan infak, atau sholat dengan sedekah, ini sangat bermanfaat bagi kita ketika pada saat nanti kita berada di dalam alam barzah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena cuma jam 5:30. Jadi ini juga URC, jadi Ustadz reaksi cepat. Ustadz reaksi cepat, Ustadz pengganti lah ibaratnya. Ya silakan. Bukannya lebih afdal menuntut ilmu dibandingkan yang lain-lain? Ya, memang begini Pak. Inilah maha besarnya Allah ya, maha rahmatnya Allah. Dengan mengutamakan di sini, mengutamakan di sana, itu bukan berarti juga orang-orang yang melakukan yang misalnya hanya sholat saja, mungkin hanya berinfak saja, dia tidak sempat lagi untuk menuntut ilmu. Juga ada di tempat lain Allah mengangkat derajatnya juga orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, senantiasa berinfak. Karena dua hal ini penting. Boleh jadi seperti misalnya di zaman Rasulullah, tentunya kan sangat sederhana, ya, tidak seperti zaman kita sekarang ini ya kan. Banyak ada, misalnya kita tahu ada sahabat-sahabat yang sangat mudah menghafal Al-Quran, ya, sangat mudah untuk menuntut ilmu. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang sederhana, dia tidak susah untuk bisa menuntut ilmu. Kategorikanlah misalnya orang-orang yang disebut sebagai orang Badui, ya, orang Badui yang sangat sederhana. Itu pun juga ada porsinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari firman Allah yang saya sebutkan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka posisi orang-orang yang beriman terlebih dahulu Pak, yang dimuliakan oleh Allah. Posisi orang-orang yang beriman yang diberikan tempat derajat yang tinggi Pak, derajat. Maka di ayat lain juga di surat itu ya, Al-Hujurat, gini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara orang bertakwa. Jadi ada satu posisi-posisi tertentu. Jadi Allah tidak hanya mengistimewakan yang satu lalu kemudian menyampingkan yang lainnya, tidak. Semuanya
diberikan satu posisi derajat yang tinggi. Artinya disesuaikan dengan porsinya lah ibaratnya. Ya, baik. Bukan berarti kemudian ini berlawanan dengan yang ini. Misalnya di ayat ini secara katakanlah secara dohir itu kan disebut dengan jumlah mu'taridoh. Al-jumlah mu'taridoh itu artinya apa? Ada satu rangkaian kalimat atau rangkaian kata di dalam Al-Quran, jika disandingkan dengan rangkaian kata yang lain, tampaknya seperti bertentangan. Kok di sini Allah menyebutkan yang paling baik orang bertakwa? Kok di sini Allah menyebutkan orang yang baik adalah orang yang menuntut ilmu? Nah, disinilah ahli tafsir mengatakan kita harus pandai-pandai untuk menggabungkan atau disebut dengan untuk menggabungkan dan jangan kemudian dipisahkan atau diparsialkan, tetapi kita harus gabungkan semuanya itu menjadi suatu pemahaman yang sangat sempurna gitu Pak. Jadi semuanya mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Ya, maksud saya lebih utama takziah atau menuntut ilmu. Oh. Nah ini betul Pak Haji. Jadi gini, memang penting, betul apa yang katakan Pak Haji. Ini kita harus melihat situasi dan kondisi. Kalau menuntut ilmu, kajian kita lakukan itu sudah ada jadwal dan itu dilakukan setiap Sabtu Minggu. Tapi kejadian wafat ini kan ya artinya ini termasuk situasional dan kita harus mendahulukan juga dalam hal ini. Karena kalau seandainya itu sudah diurus kemudian pergi, kita akan rugi. Kita tidak akan mendapatkan kirot gunung satu yang di emas, gunung kirot ya kan, satu gunung, beberapa gunung kirot kalau kita tidak bertakziah. Dan kalau misalnya itu sudah dimakamkan, kalau misalnya kita lagi dimakamkan, kita akan menyesal sekali itu, walaupun memang hukumnya fardu kifayah, tapi kita akan sebagai ini untuk memberikan, ini juga bagian juga dari dakwah bilhal. Kita datang ramai-ramai ke sono, ya mohon maaf nanti tetangga lihat, luar biasa. Orang-orang Islam itu kalau ada misalnya saudaranya yang wafat langsung datang. Ya ini kan sudah ini Pak. Ya satu mungkin betul skala prioritas betul. Gitu kali Pak Haji ya. Mohon maaf nih. Ya. Artinya menuntut ilmu masih ada waktu yang lain banyak ya. Kita bisa menuntut ilmu di tempat lain, kita juga bisa menuntut ilmu di lembaga yang lain ya, sekalipun memang betul memang ilmu itu adalah yang penting dan itu Allah tempatkan. Tapi kan di dalam Al-Quran pun Allah juga memposisikan itu. Pernah juga Nabi ya, artinya ada orang yang belajar ilmu tapi secara sendiri saja, dia tidak belajar, tapi kemudian tidak memperhatikan tetangganya, tidak memperhatikan. Ya yang jelas pokoknya semuanya harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Itu saja kali ya Pak ya. Kita harus imbangkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang salah dari diri saya yang dhaif ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.